Selamat datang sahabat belajar Nesia. Sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita cara membuat Twibbon menggunakan CorelDRAW. Tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman bagi yang mau silahkan bisa di-download. Caranya ada di durasi ke 3 menit. Oke, kita langsung pada tutorialnya. Oke, sebelumnya teman-teman silahkan harus dibuka dulu CorelDRAW-nya. Di sini kita sudah mempunyai tampilan yang baru dengan kanvas yang baru ya, maksud saya tampilan defaultnya. Setelah itu teman-teman kita ganti dulu untuk ukurannya. Di sini menggunakan custom ya, jadi satuannya di sini menggunakan cm, dan di sini untuk satuannya maksud saya untuk lebarnya menggunakan 10 cm ke 10 cm. Nanti teman-teman bisa disesuaikan saja. Di sini saya menggunakan Twibbon yang dengan dimensi kotak ya, 1:1. Oke, kalau sudah silahkan klik 2 kali di rectangle tool seperti itu. Kita sudah punya 1 buah rectangle tool. Lalu kita buat 1 buah ellipse tool ya. Kita gambarkan saja di tengah di sini. Kita gambarkan sambil menekan Ctrl dan Shift ya, seperti itu. Tekan P supaya ada di tengah. Teman-teman, kalau sudah kita perbesar dulu sedikit. Oke. Setelah itu teman-teman di sini silahkan lingkarannya diubah ke dalam bentuk shape ya atau cube ya. Caranya ada objek, lalu ada convert to surface ya, seperti itu. Setelah itu silahkan diklik di sini ada shape tool di bagian bawah. Teman-teman dibuat 3 buah node atau 3 buah point seperti ini. Oke, di sini 1, di sini 1, dan di sini 1. Oke, lalu bagian yang tengah kita tarik jadi seperti ini, dan kita pilih di sini ada cup ya, dipilihnya cup itu supaya kita bisa membuat sudutnya menjadi lancip lah, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman silahkan bentuk yang ini kita perbesar kembali menggunakan kontur ya. Oke, kita perbesar saja. Iya, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman agak sedikit susah untuk membuatnya, bisa digunakan dengan satuannya di sini misalkan 0,1 misalkan. Oke, seperti itu. Di sini dilihat teman-teman untuk objeknya terlalu meruncing atau terlalu panjang ya. Untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi. Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog. Cari tombol download biasanya paling bawah. Ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive. Silahkan di-download dan selamat, Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis, tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya. Terima kasih. Ini bisa kita perkecil saja dulu. Oke, ini beda-beda ya. Kalau dibuat di Illustrator itu objeknya tidak terlalu meruncing seperti ini. Oke, nanti kita disesuaikan saja. Sekarang kita konturnya kita tambahkan 0,3 misalkan, tekan enter. Oke, seperti ini. Kalau sudah teman-teman di break saja untuk bagian kontur bagian luarnya. Oke, dan bagiannya ini karena terlalu panjang kita naikkan ya. Oke, seperti itu. Ini kita hapus saja, klik 2 kali. Ini juga sama. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya teman-teman bagian yang ini kita potong saja ya. Di sini ada brick to brick group ya. Jadi brick itu kita pisahkan. Di sini sudah ada jadi 2 poin ya. Yang ini kita tarik ke bagian atas. Oke, seperti itu teman-teman. Dan bagian ini kita tarik ke bagian bawah. Iya, seperti ini. Ini juga kita turunkan dulu. Jangan terlalu. Bagian ini kita pilih symmetrical teman-teman. Jadi symmetrical itu
dibuat supaya lebih smooth ya di tempat node itu bertemu ya. Sebenarnya teman-teman ini saya hanya mencontohkan saja, barangkali nanti ada cara yang lebih baik, dan mungkin ini kurang lebih sama ya dengan apa yang akan Anda dapatkan nanti di thumbnail ya, atau di link yang akan kita bagikan. Oke, setelah itu teman-teman di sini jangan terlalu kaku ya, kita fleksibel aja. Selanjutnya yang ini kita perkecil dulu. Oke, sambil menekan Ctrl dan Shift seperti itu. Lalu sebentar, harus kita rotasikan dulu ya. Iya, diambil di arah sudut seperti itu. Kalau sudah teman-teman, kita duplikat ya bagian yang ini. Caranya bisa kita drag ke bagian bawah seperti itu. Lalu pada bagian yang terakhir di sini ujungnya kita buat menjadi agak tumpul ya. Ini bisa pilih di sini simetrikal jadi tumpul seperti ini, atau maksud saya hanya tumpul bagian ini saja, jadi lebih mudah seperti ini. Jadi yang tadi kita tidak dilakukan saja, kita lakukan saja caranya seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah teman-teman bentuknya sudah tumpul seperti ini, bagian outline yang ini kita sentuhkan saja, yang ini juga sama kita sentuhkan. Oke, nanti teman-teman bisa dirapihkan lagi ya. Ini contohnya saja seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita gunakan Smart Fill ya. Smart Fill ya teman-teman, supaya lebih mudah saya sudah ekspor ya untuk paletnya. Jadi tinggal kita buka dulu. Nanti teman-teman untuk paletnya bisa tinggal contoh saja dari file yang dibagikan ya teman-teman. Yang ini kita ambil paletnya. Ini adalah palet dari desainnya. Kita pilih dulu di sini Smart Fill. Lalu di sini spesifiknya bisa kita pilih yang ini warna biru tua. Kita gunakan saja. Sebentar. Biru muda ya. Lalu yang ini kita beri warnanya kita beri warnanya biru tua ya. Oke. Iya, seperti itu. Oke, sepertinya kebalik teman-teman. Yang ini harusnya biru tua, yang ini biru muda. Oke, kalau sudah seperti itu, sekarang kita menuju ke bagian frame bagian atas. Ini kita duplikat dulu ya, kita drag dulu teman-teman. Lalu di akhirnya kita bisa tekan klik kanan ya. Oke, dan kita drag kembali dan kita tekan klik kanan kembali seperti itu. Pastikan semuanya ini sudah melampaui dari frame yang sudah kita buat seperti itu. Lalu kita buat kembali di sini 2 buah ya. Oke, teman-teman, yang ini kita beri warna coklat, warna biru maksud saya. Biru tua ya betul. Yang ini biru muda. Mohon maaf teman-teman untuk penggunaan Smart Fill yang diisinya bukan outline ya, tapi yang ini seharusnya. Jadi ketika kita klik di sembarang warna, misalkan di sini warna biru, ini 1 kali Smart Fill itu akan membentuk warna biru seperti itu. Oke, itu kesalahan sedikit tapi tidak terlalu fatal ya, yang penting sudah disampaikan. Bagian yang luar yang ini kita hilangkan. Bagian yang untuk background kita berikan warna di sini menggunakan gradient ya. Gradiennya
warna kuning dan warna orange. Ini teman-teman bisa disesuaikan saja ya, untuk warnanya bisa lebih gelap atau lebih terang. Oke, setelah itu bagian frame-nya juga kita buat lagi kontur ya. Ini digunakan nanti untuk frame-nya ya teman-teman. Oke, bisa disesuaikan ini karena ada di ke dalam ya, misalkan di sini 0,4 misalkan, atau terlalu kecil 0,2, iya seperti itu. Kita pilih dan kita break dulu. Lalu di sini untuk bagian tengahnya kita beri warna abu, bagian luarnya kita beri warna putih. Silahkan semuanya diseleksi dan kita hilangkan untuk outline-nya. Oke, selanjutnya kita buat efek halftone ya. Caranya teman-teman, kita buat lingkaran ya, ellipse tool seperti ini. Lalu kita buatkan gradasi ya menggunakan interactive tool, atau bisa menggunakan transparan tool ya. Jadi pinggirnya itu harus transparan. Kita menggunakan transparan tool yang saya contohkan. Untuk interactive tool yang buat minnya seperti transparan saya belum coba. Kita buat dulu transparan tool. Ini buat dulu warna hitam ya, hitamnya lebih pekat teman-teman. Oke, klik 2 kali di sini, turunkan ke bawah, lalu sudah pekat pilih transparan tool. Di sini ada fontaine transparan, lalu pilih radial ya. Oke, di sini radialnya sudah ada. Kalau sudah, sekarang tinggal kita ubah menjadi bitmap teman-teman, convert to bitmap. Pilih di sini 8 paletnya 8 bit aja ya. Ini ya, grayscale ya. Terus yang detailnya kita checklist, lalu tekan OK. Setelah itu teman-teman masuk lagi bitmap. Ada di bawah ada kolom transform, lalu ada halftone ya. Teman-teman bisa dilihat di sini untuk efeknya sudah kelihatan ya. Untuk halftone di Illustrator dan di CorelDRAW itu berbeda ya. Yang saya contohkan di sini di CorelDRAW, tetapi untuk yang dibagikan nanti hasilnya seperti yang ada di thumbnail ya, seperti itu. Tidak jauh beda, konsepnya sama, hanya hasil objek template-nya itu sedikit berbeda di halftone. Untuk halftone-nya ya, ini catatan yang kita bagikan itu yang sesuai di thumbnail, supaya istilahnya tidak berbohong lah, seperti itu. Kalau untuk membuat halftone di efek CorelDRAW seperti ini, jadi ini hanya mencontohkan saja. Oke, ini untuk maksimal radius dotnya nanti teman-teman bisa disesuaikan ya. Ini kita buat seperti ini. Kalau sudah halftone-nya ini sudah jadi, sekarang kita tracing. Di sini ada high quality ya. Tunggu dulu sampai di belakangnya itu menjadi transparan, ditekan OK saja. Oke, ini sudah ada teman-teman. Sekarang kita copy fill ya, dikasih transparannya. Sebentar, ini terlalu banyak katanya. Kita ungroup all. Lalu di sini kita coba satukan ya dengan well. Apakah bisa? Ternyata bisa teman-teman. Bentuknya seperti ini, jadi rumit ya. Ini tadi juga sempat not responding. Jadi teman-teman bagi komputernya mungkin not responding bisa disesuaikan ya. Maksudnya untuk speknya harus mengikuti biasanya, atau versi CorelDRAW-nya. Di sini saya menggunakan i3 ya, RAM 8GB dengan VGA 2GB. Mana tahu teman-teman ada yang not respondingnya lama, itu tergantung dari spek, atau mungkin bahkan lebih cepat ya, seperti itu. Ini juga di skip dulu ya, videonya tadi lama karena ini sempat not responding. Oke, kita lanjutkan. Di sini selanjutnya teman-teman kita buat gradasi ya, kita drag saja seperti itu. Bagian yang ini kita beri warna orange, dan bagian yang ini juga
sama teman-teman, kita beri warna orange tapi lebih gelap. Pada intinya kita membuat si halftone itu terlihat kontras ya di dalam objek di background ya. Yang ini kita turunkan ke bawah, kita cek dulu ya. Jadi seperti ini, maksudnya asal bisa terlihat kontras saja oleh kita ya. Jadi warnanya warna orange-nya itu bisa dilihat. Oke. Kalau dibandingkan dengan file yang akan kita bagikan itu halftone-nya lebih besar ya. Yang ini lebih kecil, dan itu kita memang berbeda dengan aplikasi yang digunakan untuk file yang akan dibagikan. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya kita masukkan model, teman-teman. Di sini modelnya saya ambil dari Unflash ya. Jadi ini adalah gambar gratis. Tinggal klik kanan lalu di power clip ya, seperti itu. Lalu edit power clip dan pilih angle yang akan dimasukkan ke dalam frame-nya. Oke, kalau sudah teman-teman, sekarang tinggal kita masukkan untuk deskripsi. Teman-teman bisa menggunakan, di sini ada ya, ada text tool, jadi tinggal ditulis saja benar ppdb dan lain-lain. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan ya untuk teks. Mohon maaf tidak dicontohkan dari awal supaya tidak terlalu lama. Di sini saya kopas saja. Teman-teman silakan ditulis untuk ppdb 2001 dan siap belajar, termasuk di sini ada tagline dan lain-lain ya, ada alumni belajar Indonesia. Ini kita demonstrasikan untuk pemformatannya saja. Bagian yang ini diberi warna merah ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita pilih fontnya itu Anton, sedangkan yang siap belajar kita pilih Paci Pico ya. Ini Mas Arial boleh atau Calibri juga boleh. Selanjutnya kita buat kontur, teman-teman. Di sini diperbesar seperti itu. Warna konturnya kita ganti menjadi putih, ini juga kita putih. Dan untuk sudutnya kita pilih corner saja. Oke, ada yang tertinggal yaitu alamat websitenya ya. Di sini teman-teman tinggal ditulis saja ya dengan Arial. Font di sini ada bold. Selanjutnya ada siap, ini yang tadi Paci Pico ya. Fontnya kita drag saja. Ini mohon maaf teman-teman tidak didemonstrasikan untuk tulisan karena saya pikir ini mudah ya, cuma akan memperlambat atau memperlama durasi video itu maksud saya teman-teman. Jadi untuk tulisan bolehlah, silahkan teman-teman ditulis mandiri saja kalau sedang mengikuti tutorial ini. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, selanjutnya kita yang bagian bawah yaitu alumninya kita drag sama ya seperti yang tadi. Sedangkan untuk yang nama pemilik ini bisa dengan hitam, bisa maksud saya bisa digunakan outline seperti ini, atau di double juga yang saya contohkan di Illustrator itu di double ya. Yang ininya diberi lagi frame, terus kita kasih warna putih teman-teman. Warna putih, outline-nya dihilangkan, dan tulisan pemiliknya kita naikkan dengan Ctrl Home seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal dibuat pernak-perniknya ya. Di sini kita buat dulu satu buah kotak ya, kita rotasikan dengan belah ketupat barangkali seperti ini. Terus kita duplikat, Ctrl C, Ctrl P ya. Ini jadi ada di atas seperti yang teman-teman lihat. Terus kita rubah dulu ke dalam objek, convert to curve ya. Dan kita tarik bagiannya ke atas seperti itu. Oke. Selanjutnya kita buat satu buah garis teman-teman. Di sini ya garisnya kita seleksi dulu semuanya, terus tekan C ya. Ini jadi ada di tengah-tengah. Seperti biasa kita bisa gunakan Smart Fill. Oke, seperti itu.
dan bagian luarnya yang ini kita buang. Ini kita ambil dulu warnanya dari yang tadi ya, interactive fill, lalu copy fill. Kita ambil dari background dulu. Oke, seperti ini teman-teman. Yang ini juga sama, bisa dibuat berhadap-hadapan seperti itu. Oke, ini juga yang ini, yang bagian bawah ya, kita gabung saja dan kita copy fill lagi. Copy fill. Oke, kalau sudah semuanya ini bisa digeser. Oke, dan untuk lainnya, outline-nya kita hilangkan saja. Bentuknya jadi seperti ini. Ini kita drag saja ya. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, bagian belakangnya ini bisa kita perkecil ya, seperti itu, atau bisa dibuat lebih pipih lagi menggunakan ini teman-teman. Itu dari pembuatan dari awalnya ya. Oke, tinggal yang ini juga sama, nanti bisa disesuaikan sajalah. Oke, di grup saja, terus kita simpan di bagian yang ini. Oke, lalu di bagian bawah juga ini kita grup dulu, kita pindahkan, terus kita duplikat mengarahnya. Iya, pindahkan ke kiri, lalu ada mirror. Di sini warnanya teman-teman kita ungroup dulu ya. Gradasinya kita ubah menjadi lebih gelap. Kalau di Illustrator ini mudah ya, tapi kalau di CorelDRAW teman-teman mana tahu ada cara yang lebih mudah supaya merecolor itu secara bersamaan ya. Mana tahu teman-teman boleh di sharing tutorialnya. Oke, ini sama, copy fill. Iya, seperti itu. Bagian belakang juga sama, kita copy fill. Ini satu. Selanjutnya teman-teman tinggal kita buat di bagian atas. Di sini kita rotasi, kita flip saja dulu. Kita buat sini lebih cerah ya. Ungroup all dulu. Ini lebih ke warna kuning. Oke, kita tarik ke atas warna kuning. Ini juga sama, kita tarik ke atas warna kuning. Kita coba lebih cerah kembali ke bagian kiri. Oke, yang lain juga sama teman-teman, tinggal interaktif saja, copy fill. Oke, di sini kurang kelihatan berarti ya. Iya, coba warna kuningnya yang lebih cerah lagi. Ini juga sama, copy fill. Oke, kita atur dulu untuk gradasinya supaya lebih kontras, lebih kelihatan untuk gradasinya. Oke, itu untuk pernak pernik. Sekarang tinggal kita buat satu buah lingkaran hanya dengan outline warna putih ya. Di sini bisa diberi satu. Oke, kita turunkan ke bawah teman-teman, dan kita ambil di sini diberi warna biru. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan icon sosial media di sini. Saya sudah siapkan di bagian bawah, nanti teman-teman tinggal pakai saja ya, di filenya itu ada. Tinggal drag ke sini
Untuk bagian ikonnya disamakan dengan warna di bagian belakang. Tekan eyedropper, di klik saja pada setiap ikonnya. Oke teman-teman, itu dulu untuk tutorial kali ini. Sepertinya mohon maaf bila ada kesalahan atau ada langkah dan gambar yang tidak sama atau yang tertinggal. Mohon maaf bila ada yang tidak bisa dimengerti. Teman-teman boleh silahkan di komentar. Terima kasih sudah menonton tutorial ini, dan silahkan di download untuk filenya. Sekali lagi mohon maaf bila ada gambar tidak sama, tetapi gambar yang Anda lihat di thumbnail itu yang kita bagikan ya. Ini hanya mempresentasikan saja, hanya contoh saja, terutama di dalam pembuatan Haptoon, karena gambar yang kita gunakan sekali lagi itu dari Illustrator. Dan untuk logo dan model kita tidak sertakan, itu tinggal disesuaikan saja ya, sesuai dengan template-template yang lain. Oke, seperti itu. Terima kasih. Salam belajar Nesia Channel.